Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Lepitasari, NPM 50247, kelas 3B, Prodi PGSD, dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Dodik Mulyono, Magister Pendidikan. Tema dalam video pembelajaran kali ini yaitu teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu teori humanisme. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien, serta untuk memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan kepada siswa tentang teori belajar yang akan menciptakan pembelajaran optimal baik bagi peserta didik maupun untuk pendidik. Teori belajar yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behaviorisme lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Prinsip-prinsip dalam teori behaviorisme antara lain yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Dan yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Kedua, teori kognitivisme. Menurut tokoh psikologi pendidikan J. Piaget menyatakan bahwa teori belajar kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir dan menalar. Karena teori dapat bergeser sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemakainya. Contoh penerapan teori kognitivisme adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Teori ini juga mengatakan bahwa proses lebih penting daripada hasil. Seperti yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir. Yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Teori ini juga memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. 3. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Teori belajar konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangun peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Ketiga, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif, serta untuk mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. 4. Teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator bagi siswa dan memberikan motivasi serta kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswanya. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Baiklah,
Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.